Pada sektor manajemen perubahan, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah berkomitmen dengan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, pembentukan tim Pokja, serta menetapkan agen perubahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Telah membangun sektor penataan tata laksana, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut. Perbaharui loket layanan, penyediaan ruang tunggu pemohon, mesin antrian elektronik, ruang laktasi, tempat bermain anak yang nyaman, toilet khusus bagi pemohon yang selalu dijaga kebersihannya, dan penyediaan jaringan internet. Evaluasi mingguan terhadap layanan pertanahan. Menerapkan dan menjalankan tata kelola persuratan dengan menggunakan aplikasi Bilan yang terintegrasi di setiap bidang secara konsisten agar pelaksanaan perkantoran lebih mudah, efisien, efektif, dan transparan. Tersedianya SOP pelayanan pada loket pelayanan, menyediakan ruang konsultasi, loket informasi yang bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang pelayanan. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui media sosial. Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pengikutsertaan pegawai dalam Diklat Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi, pemberian pelatihan kepada petugas loket, pemberian pengarahan oleh manajer loket sebelum mulai bekerja, mengikuti webinar untuk meningkatkan pengetahuan pejabat struktural, pemberian reward kepada pegawai berdasarkan hasil penetapan kinerja individu. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya-upaya dalam penguatan pengawasan internal antara lain sebagai berikut. Pemasangan banner himbauan anti korupsi sebagai bentuk pengendalian gratifikasi. Pemasangan CCTV pada setiap sudut kantor pertanahan dan area pelayanan untuk mengendalikan internal Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Penggunaan absen elektronik bagi seluruh pegawai, baik PNS maupun PPNPN. Perbaikan pada loket pengaduan dan membangun aplikasi pengaduan yang berbasis internet dan penyediaan WhatsApp pengaduan. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh sarana pengaduan. Mengubah metode pelayanan loket, di mana pada saat ini satu loket sudah dapat melayani semua jenis layanan pertanahan sampai selesai. Terdapatnya akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tempat parkir mobil dan motor, tempat parkir khusus wanita, dan musola. Tersedianya mesin EDC untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PNBP layanan pertanahan. Menunjuk ASN sebagai manajer loket yang bertugas untuk mengarahkan, memberi informasi, dan memberi solusi terhadap pelayanan pertanahan yang dilakukan di loket. Membangun ruangan khusus untuk pelayanan HT elektronik, Roya elektronik, dan pengecekan elektronik. SMS Blast. SMS Blast merupakan suatu inovasi di mana Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung akan melakukan pemanggilan atau pemberian informasi terkait jadwal layanan pengukuran serta layanan pertanahan yang telah selesai dilakukan. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengembangkan inovasi Lantah atau bisa disebut juga layanan antar sertifikat tanah, agar pemohon tidak kesulitan dengan permasalahan jarak dan memutus mata rantai COVID-19. Serta mengembangkan metode sumpah sertifikat secara virtual atau datang ke rumah agar pemohon tidak kesulitan dengan permasalahan jarak dan memutus mata rantai COVID-19. Faktor pertama dan yang utama dalam mendukung tercapainya best practice pada Kantah Kota Bandar Lampung adalah faktor man atau manusianya, pegawai yang kompeten dan memiliki etos kerja tinggi.
Hal tersebut dapat tercipta dengan pemberian pelatihan terhadap petugas loket dan mengikutsertakan pegawai dalam diklat berbasis kompetisi. Selain itu, tingkat etos kerja tinggi juga tercipta karena adanya rasa peka atau peduli. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelayanan delivery service berupa layanan antar sertifikat dan pengambilan sumpah ke tempat pemohon. Berikutnya adalah analisis berdasarkan faktor metode, di mana upaya Kantor Pertanahan Kota Lampung untuk menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, melalui pencanangan zona integritas dengan dibentuknya Tipokja atau agen perubahan, pemasangan banner anti korupsi sebagai bagian dari pengendalian gratifikasi, dan evaluasi mingguan terhadap layanan pertanahan. Hal ini sejalan dengan semangat sistem merit pengelolaan ASN untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Analisis dari segi material pada video best practice kali ini adalah bahwasannya BPN Kota Bandar Lampung telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para pemohon. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya SOP yang jelas dan informatif mengenai pelayanan pertanahan di BPN Kota Bandar Lampung. Adanya SOP ini diharapkan tidak terjadi kesalahan atau ketidakjelasan proses pelayanan pertanahan, sehingga kepuasan masyarakat akan kepaduan proses pelayanan dan kepastian serta keterbukaan informasi dapat dirasakan. Selanjutnya dari segi mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Seperti diketahui bahwa saat ini kita sedang berada di era digital yang berkembang dengan pesatnya, yang membawa kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap unsur di tata kelola pemerintahan juga merupakan salah satu penunjang bagi ASN agar lebih berkualitas, inovatif, berdaya saing, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Bandar Lampung yang memanfaatkan teknologi guna menunjang kinerjanya, yaitu ditandai dengan adanya mesin antrian elektronik, penyediaan Wi-Fi, penggunaan aplikasi Dilan untuk tata kelola persuratan, akses informasi melalui media sosial, pemasangan CCTV, penggunaan keamanan fingerprint untuk warkah, absen elektronik, membangun aplikasi pengaduan berbasis internet, adanya mesin EDC untuk memudahkan pembayaran PNBP, dan SMS Blast untuk pemanggilan atau pemberian info terkait jadwal pengukuran serta layanan yang telah selesai. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan terhadap video best practice, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerapkan nilai-nilai dalam manajemen ASN, yaitu dengan membuat inovasi pelayanan seperti kegiatan antar layanan sertifikat dan delivery service, yaitu pengambilan sumpah dengan datang langsung ke rumah pemohon, serta memberikan fasilitas bagi pegawainya seperti pelatihan melalui webinar, serta pemberian reward bagi pegawai yang memiliki kerja individu yang baik. Sedangkan dalam penerapan Smart ASN, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerapkan beberapa hal seperti adanya mesin antrian elektronik, penggunaan beberapa aplikasi digital, penggunaan fingerprint untuk keamanan ruang warga, serta adanya akses informasi melalui media sosial. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL. Sementara di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa di Cikupa juga tertangkap tangan melakukan pungli dalam program PTSL dengan barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Iwe terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000.
Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, adanya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Nah, itu urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, sertifikat gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Dari segi atau orangnya, oknum pegawai BPN yang tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan tersebut merupakan salah satu contoh buruk dalam manajemen ASN, yaitu menyelewengkan kekuasaannya dengan memungut sejumlah uang kepada masyarakat untuk kegiatan PTSL. Padahal PTSL sendiri merupakan kegiatan yang gratis alias tidak dipungut biaya, tetapi keserakahan mereka malah membuat rugi banyak masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bad practice adalah metode yang buruk. Dalam hal ini, kurangnya pengawasan dan adanya kesempatan. Kurangnya pengawasan dapat dilihat dari ketidakpastian layanan dikarenakan kurangnya evaluasi internal oleh pegawai Kantah Kota Cimahi. Kemudian, adanya kesempatan yang disebabkan oleh kurangnya transparansi biaya pelayanan pertanahan yang dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kurang benar. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan faktor material, di mana dalam kasus tersebut tercermin yang menjadi akar masalah adalah budaya yang mewajarkan pungutan liar atau gratifikasi terhadap pelayanan, dan juga sanksi yang masih ringan sehingga kurang memberikan efek jerak. Hal ini tidak sejalan dengan semangat manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Analisis dari segi money pada video bad practice kali ini adalah bahwasanya dalam perbuatan pungli tersebut disebabkan oleh karena dua faktor, yaitu yang pertama adanya keterpaksaan, di mana oknum pejabat BPN Kota Cimahi berpeluang melakukan kegiatan pungli ini karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan yang kedua adalah gaji pegawai BPN yang dirasa masih sangat rendah, di mana gaya hidup yang konsumtif dan mempertahankan prestis menjadikan berapapun gaji yang diperoleh akan tetap dirasa kurang. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap kasus bad practice, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cimahi telah melakukan OTT kepada seorang pejabat di BPN Kota Cimahi yang berinisial IW. IW yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada kantor pertanahan Kota Cimahi itu diduga melakukan praktik pungutan liar untuk penerbitan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dalam kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, perbuatan oknum BPN tersebut yang melakukan pungutan liar tentunya bertentangan dengan nilai-nilai manajemen ASN dan Smart ASN dengan menyalahgunakan status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi maupun orang lain. Selain itu, oknum pejabat ASN BPN tersebut juga telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang mempunyai tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, tidak menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dari dua sumber video yang menampilkan best practice dan bad practice mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Diharapkan semoga apa yang kita dapatkan dari mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN ini dapat memupuk integritas kita sebagai seorang ASN dan dapat dijauhkan dari perbuatan negatif yang seharusnya tidak dilakukan. Sekian, terima kasih.